Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, salam jumpa. Kembali saya ingin membagikan dalam channel YouTube saya ini sebuah renungan untuk kita semua dan keluarga-keluarga yang saat ini mengalami pergumulan, mengalami permasalahan dalam pelayanan, juga untuk anak-anak muda yang mulai merasa frustasi dengan keadaan ini, merasa takut, bimbang, cemas akan masa depan, atau mungkin mulai merasa putus asa, mulai capek dengan keadaan ini. Mari kita simak renungan yang moga-moga boleh bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi pelayanan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah engkau merasakan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keputusasaan dalam hidup ini? Yesus bersabda, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mari kita mendengarkan Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristiani yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, diutus menjadi saluran berkat Tuhan buat orang lain. Ketika diutus, jangan pernah kita mengira bahwa jalan itu selalu lancar dan mulus. Tapi ingat janji Yesus, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman."
where you go, I also go. Yesus dalam ayat 23 naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bagi Yesus hubungan pribadi dengan Bapanya adalah nomor satu. Tidak ada pelayanan manapun yang bisa menggantikannya. Bagaimana dengan kita? Apakah Yesus number one? Solo Dios basta. Tuhan saja cukup. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dan diombang-ambingkan karena angin sakal. Saudaraku, mengapa angin sakal? Jawaban yang pertama, gunung dan danau itu biasanya tempat persembunyian roh jahat. Dan roh jahat selalu menghalangi rencana pelayanan Tuhan. Jawaban yang kedua, lihat ayat 33. Sesungguhnya Engkau anak Allah. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan setiap pencobaan adalah waktu untuk mempercayai Allah. Amin. Janji Yesus, ya dan amin. Sehingga pada ayat 25 jam 3 malam, apa yang terjadi? Dia datang menolong. Pertanyaannya bagi kita semua, mengapa jam 3 malam? Dan apa artinya jam 3 malam? Jam 3 malam merupakan puncak bertemunya angin dingin Bukit Hermon dan angin hangat Danau Galilea. Dan jam 3 malam adalah puncak badai di Galilea yang tengah dihadapi para murid. Tapi pertolongan Yesus selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Dia juga tidak pernah terlambat. Tapi seringkali kita yang kurang sabar. Kita kerap kali mengeluh, Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah konseling. Kenapa pertolonganmu tidak segera? Ingat lagu? Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Saudaraku, bagaimana cara Yesus datang menolong? Naik kapal, naik pesawat, berenang. Yesus datang berjalan di atas air. Luar biasa. Tapi air menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mengatakan Yesus itu anak Allah, pasti dia mampu melakukan mujizat berjalan di atas air. Tapi ada pendapat lain, Yesus bukan berjalan di atas air, tapi di atas pantai. Dari jauh seolah-olah kelihatan berjalan di atas air. Saudaraku, sisi lain dari perdebatan itu bahwa kitab suci adalah kabar baik yang menyelamatkan. Maka jangan menilai kitab suci dari akal budi. Kita akan kehilangan kabar baik itu. Apakah kabar baik itu? Air saat itu sedang menjadi momok persoalan yang menakutkan bagi para murid. Yesus berjalan di atas air mau menyatakan, aku berjalan dan berkuasa di atas persoalannya. Tapi mereka gagal menerima kenyataan itu sebagai kabar baik yang menyelamatkan. Mengapa? Karena fokus pada persoalan sehingga yang dilihat itu hantu. Yesus lebih besar dari masalahku. Tenanglah. Saudara, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Ayat 28, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Apa yang terjadi, saudaraku? Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Inilah prinsip imam, fokus pada Yesus, kita mampu berjalan di atas persoalan kita. Tapi bila fokus pada persoalan,
kita akan tenggelam sama seperti Petrus. Mari belajar fokus pada Yesus untuk menjadi seorang yang berjalan di atas air. Inilah pelajaran dalam iman kita. Fokus pada Yesus, bukan fokus pada persoalan kita. Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku, mengapa engkau takut? Mengapa engkau cemas? Mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, apa yang terjadi setelah itu? Jika mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Fear not, for I am with you. Mengubah rasa takut, frustasi menjadi sebagai suatu kebahagiaan. Kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Amin.